wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kalian akan menyimak terlebih dahulu mengenai penjelasan tentang bab materi yang pertama, yaitu kewirausahaan, mempelajari tentang karakteristik seorang wirausaha. Nah, sebelumnya Bu Tika sudah meminta kalian untuk menyimak video di channel YouTube. Yang pertama mengenai selamat datang kalian semuanya kelas 10. Terima kasih yang sudah nge-like, adalah juga yang subscribe. Nah, juga sudah memberikan komentar dengan format yang sudah disediakan. Jangan lupa itu untuk bukti kehadiran dan menyimak video tersebut. Nah, juga sudah menyimak mengenai video karakteristik wirausaha yang dicontohkan oleh beberapa ibu guru dan juga beberapa alumni yang sudah menerapkan kewirausahaannya, yang sudah sukses juga, walaupun belum sukses-sukses banget, tapi itu sudah termasuk ke dalam kesuksesan yang yang akan diraih masa yang akan datang, karena sudah menerapkan beberapa karakteristik dari seorang wirausaha. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memahami karakteristik kewirausahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, kerajinan, inspirasi, harusnya ini inspirasi ya, salah, budaya lokal non benda. Jadi kalian di sini tujuan mempelajari ini adalah untuk memahami karakteristik kewirausahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, kerajinan, inspirasi budaya lokal. Apa itu kewirausahaan? Nah, di sini ada peta konsepnya. Jadi wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda ada 6 kolom yang harus dipelajari. Yang pertama, karakteristik kewirausahaan. Kedua, mengenai perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Yang ketiga, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Yang ketiga, perhitungannya. Keempat, pemasarannya. Dan keenam ya, salah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, evaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Nah, di sini karakteristik kewirausahaan itu apa sih? Waduh, banyak sekali ya perkataannya, kalimatnya. Pada intinya, seorang wirausaha itu adalah seorang yang berani, seorang yang kreatif. Tapi apa bedanya dengan kewirausahaan? Kewirausahaan dan wirausaha tentu beda. Kewirausahaan itu adalah kegiatannya. Kalau wirausaha itu adalah orangnya. Orang seperti apa sih yang termasuk wirausaha? Nah, di sini ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat orang wirausaha itu seperti apa sih? Yang pertama, percaya diri. Tentu, biasanya seorang yang berani itu pasti punya percaya diri yang sangat tinggi. Tidak memperdulikan apa yang dikatakan orang, tentu dalam hal yang positif yang tentu. Kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang dilihat itu adalah hasilnya seperti apa, tentu sesuai dengan prosesnya ya. Jadi tanpa ada proses tentu tidak akan ada hasil. 3, berani mengambil resiko tadi, berkaitan dengan percaya diri. Berani mengambil resiko, jadi mau bangkrut, mau gagal, tetap berani. Keempat, kepemimpinan. Mampu manage atau mengelola, juga mengatur, sama orangnya itu selalu punya leadership, punya jiwa pemimpin, mau jadi ketua, mau memimpin, mau mengatur, tidak diam saja. 5, keorisinalitas, original, asli, berasal dari pemikiran sendiri. Yang keenam, berorientasi pada masa depan, jadi melihatnya masa depan, bukan masa sekarang. Sekarang punya uang banyak dihabiskan, tidak. Yang lihat ada masa depan, jadi ketika punya uang atau punya modal apapun, pasti akan menuju bagaimana nantinya, bagaimana akan datangnya. Oke, nah di sini saya akan memberikan contoh-contoh kembali mengenai sosok wirausaha. Siapa sih ini? Siapa yo? Putri Tanjung Cantikan. Cantik-cantik, pintar, cerdas, seorang wirausaha. Keren ya. Nah, Putri Indasari Tanjung ini kalau kalian pernah dengar, anaknya Hairul Tanjung, si anak singkong yang punya Transmedia Corp. Wah, keren ya pokoknya.
Ini menjadi salah satu dari 7 orang dari kalangan milenial yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi staf khusus. Jadi seorang wirausaha muda, usianya masih 23 tahun, bergerak dalam bidang agensi kreatif. Jadi seorang wirausaha itu bergerak dalam bidang apapun, namanya ya wirausaha. Nah, Putri Indasari di sini dijelaskan mendirikan creativepreneur saat berusia 17 tahun. Ayo, sekarang kalian kelas 10 sudah berusia berapa nih? Ada yang 14, 15, 16, 17 nih. Belum 17 tentunya, tapi sudah mau ke 17, berarti sudah bisa berpikir nih. Kalian usia 17 ini harusnya usia produktif, menghasilkan sesuatu. Silahkan, hal kecil bisa menjadi besar pun bisa. Baca selengkapnya artikelnya biografi yang ingin diketahui dari Putri Indasari Tanjung ini di alamat web gitu ya, di bawah ini ya. Oke, siapa ini dia? William Tanuwijaya, seorang pelopor Tokopedia. Tokopedia itu adalah sebuah marketplace ya, seperti Shopee, nah kan. Terus apa lagi ya? JID dan lain-lain, yang merupakan marketplace atau pasar digitalnya yang sekarang biasanya orang pakai. Orang berbelanja sekarang itu di marketplace digital, jadi tinggal nunggu barang datang ke rumah, enak sekali. Nah, pengusaha startup sukses di Indonesia selanjutnya adalah William Tanuwijaya ini. Namanya kian melambung karena berhasil membawa Tokopedia menjadi startup unicorn di Indonesia. Jadi, ini adalah salah satu marketplace yang didirikan oleh orang Indonesia. Loh, jangan salah, ini bukan orang luar ya. Nah, kini Tokopedia menjadi marketplace terbesar di Indonesia dengan perkiraan nilai valuasi yang mencapai berapa? 7 miliar US dollar. Kira-kira tuh berapa kalau dirupiahkan? Wah, banyak pokoknya ya. Nah, yang selanjutnya Pak Singgih Kartono, ini fotonya saya bersama Pak Singgih. Ayo, ada yang belum kenal dengan Pak Singgih, keterlaluan. Ini orang Temanggung loh ya. Nah, Pak Singgih ini adalah seorang wirausaha yang bergerak di bidang kreatif, apa itu namanya, arsitek ya gitu ya, yang sering merancang tadinya tuh merancang bangunan, mungkin merancang desa, dan sekarang ke arah sepeda gitu ya, arsitek membangun sebuah produk. Nah, di sini kalian bagi yang kepo ingin mencari tahu tentang Sepedagi, ini bisa dicari di sepedagi.com. Sepedagi.com. Jadi ini sudah ekspor ya, udah ekspor impor gitu kan. Jadi bukan cuma kalangan lokal, ini udah keren banget. Orang Temanggung, asli Temanggung ada yang seperti ini, kalian juga bisa seperti ini. Nah, Sepedagi berasal dari kata sepeda pagi yang sekarang juga sedang banyak sekali diminati. Sepeda goes-goes ya, klub-klub sekarang karena pandemi COVID, jadi memunculkan kembali minat untuk bersepeda, berolahraga. Pak Singgih S. Kartono ini tujuan utamanya awalnya untuk menjaga kesehatan. Jadi berasal dari apa yang dikatakan awal mulanya itu kegiatan bersepeda untuk menjaga kesehatan, tapi karena memang beliau itu juga punya latar belakang pendidikan seorang arsitek, seorang perancang, seorang pendesain, jadi beliau mengasah apa sih ini yang seharusnya. Ternyata sepeda ini bisa dibuat dari sebuah bambu yang berawal punya ada filosofinya pokoknya. Sepeda bambu Sepedagi bukan hanya wujud sebuah produk berbasis sumber daya desa, namun juga menjadi picu awal lahirnya gerakan revitalisasi desa Sepedagi. Jadi bukan hanya ingin memunculkan menjaga kesehatan, tapi ingin membangun desa supaya masyarakatnya bisa punya penghasilan walaupun hanya di desa. Nah, ini juga menjadi salah satu karyanya Pak Singgih, pelopor pasar Papringan. Udah nggak asing lagi ya ini ya. Jadi pasar Papringan ini juga pelopornya adalah Pak Singgih. Kenapa wirausaha dibutuhkan namun tidak banyak peminatnya? Kenapa ya? Nah, berdasarkan data Global Entrepreneurship Index 2018 dari 137 negara, Indonesia berada di peringkat 94 dalam hal kewirausahaan. Ya ampun, 94 loh ya. Ini 2018, sekarang 2020 berapa ya? Sepertinya naik dikit ya. Nah, saya nanti akan memunculkan 2020 itu sudah mencapai mana.
mungkin di video selanjutnya ya. Nah, lihat Malaysia saja di atasnya kita, Singapura di atas kita juga. Wirausaha memegang peran penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan nilai tambah barang dan jasa, juga mengurangi kesenjangan ekonomi sosial, serta terciptanya masyarakat adil dan makmur. Wah, peranannya itu sangat penting, bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk masyarakat sekitar, tapi juga untuk negara. Coba siapa yang nggak pengen? Tentu kepengen, tapi kenapa sih kok masih banyak yang nggak mau jadi wirausaha? Apa yang menjadi penyebab kurangnya peminat? Ayo, apa ya? Nah, ini menjadi tugas kalian. Tugasnya adalah silahkan kalian cari informasi di lingkungan sekitar rumah atau desamu, seorang wirausaha ya, seorang wirausaha. Sebentar, saya akan memunculkan wajah saya supaya lebih terlihat ya. Nah, oke. Nah, silakan kalian cari informasi di lingkungan sekitar rumah atau desamu seorang wirausaha. Mau usahanya apa aja, terserah, mau mebel, mau mungkin warung kelontong, mau pabrik rumah tangga, atau industri rumah tangga, dan lain. Pokoknya yang menurut kalian itu adalah seorang wirausaha yang tentunya sifat-sifatnya sesuai ya tadi. Kedua, lakukanlah wawancara dan cari informasi mengenai biografi wirausaha tersebut. Apa formatnya? Nanti cek di tugas ya, di format tugas siswa di web kelasnya masing-masing. Sudah saya berikan formatnya. Nah, silakan kerjakan hasilnya dengan beberapa media yang bisa dipilih sesuai kemampuan siswa. Jadi nanti hasilnya kalian kumpulkan dengan sesuai kemampuan. Yang pertama bisa diketik dalam lembar kerja digital atau komputer dengan file type PDF. Jadi diubah dari Word ke PDF, kumpulkan atau upload dalam e-learning pembelajaran daring sekolah yang disediakan dalam alamat kelasnya atau kirim ke email ini ya. Jadi kalau yang misalkan mungkin susah untuk mengirimnya di e-learning atau di kelas daringnya, itu silakan kirim ke emailnya hasil kerjanya. Atau bagi yang aduh saya sinyalnya kurang Bu, nah, bisa ditulis dalam lembar folio penuh, dikumpulkan ke sekolah pada map dalam kelas masing-masing, tentunya sesuai dengan jadwal kelasnya masing-masing. Ketiga, konsultasi. Lihat ya, konsultasi silakan bisa DM ke Instagram. Jangan lupa bagi yang belum follow Semanpa Business Center dan Telegram. Jadi kalian bagi yang punya Telegram lebih baik konsultasi lewat Telegram, tapi bagi yang tidak juga lewat WhatsApp silahkan dengan nomor yang sama. Dan atau dalam kolom chat e-learning kelas juga ada kolom chat, silahkan di situ untuk disampaikan apa yang menjadi keluhannya. Nah, terima kasih sampai di sini. Jangan lupa untuk yang kemarin belum memberikan absensi di kolom komentar video karakteristik, silahkan saya tunggu. Dan apabila ingin menanyakan sesuatu lewat komentar di channel YouTube ini juga boleh. Jangan lupa like ya, jangan lupa di like, subscribe bagi yang belum, di share ke teman yang belum menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.